Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi sahli sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada pimpinan Profesor Haji, yang terhormat kepada MC yang telah memberikan waktunya, dan yang terhormat untuk Dewan Juri yang sangat saya banggakan, dan yang terhormat untuk PT dan Bank Online yang sangat saya sayangi dan banggakan. Langsung saja, saya di sini akan membawakan tema yang berjudul bencana lingkungan. Pada suatu kisah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suatu apakah yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Rasulullah pun menjawab, yaitu akhlak dan ketakwaannya. Lalu ditanyakan lagi, "Ya Rasulullah, lalu sesuatu apakah yang terbanyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Lalu Rasul pun menjawab, yaitu lisan dan kemaluannya. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya karena-Ku, maka akan kujamin masuk surga." Masya Allah. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, sudah jelas bahwa seseorang yang menjaga lisannya maka akan terjamin masuk surga. Kita ambil dua contoh, yaitu seseorang yang tersakiti oleh kecelakaan dan seseorang yang tersakiti oleh lisannya. Seseorang yang tersakiti oleh kecelakaan bisa sembuh dalam 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya. Sedangkan seseorang yang tersakiti oleh lisannya dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan seumur hidupnya dia masih mengingat apa yang telah tersakiti. Teman-teman semua, kita kembali ke dalam judul saya, yaitu bencana lisan. Apa saja sih yang menjadi bencana lisan itu? Yang pertama yaitu ketika lisan berbicara yang batil, ketika lisan beradu domba dan berjanji palsu, itu akan menjadi salah satu bencana lisan. Dan yang kedua yaitu bencana lisan yang kedua yaitu merendahkan orang lain, dan yang selanjutnya yaitu diam. Teman-teman sekalian, diam disebutkan diam yang dimaksudkan oleh Rasulullah, akan tetapi diam ketika ada kemungkaran di dalam mata kita. Maknanya itu orang muslim tidak bisa ketika ia melihat kemungkaran di depan matanya, ia adu saja, ia bilang ya udahlah dosa-dosa dia. Orang mukmin tidak bisa seperti itu. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, Barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, maka dia berhak mencegahnya dengan tangannya. Dan apabila tangan juga tak berguna, maka dia juga wajib mencegahnya dengan lisannya. Dan jika lisan juga tak berguna, maka dia wajib mencegahnya dengan hatinya. Dan itulah paling lemah imannya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersiap. Untuk persiapan peserta selanjutnya Teh Ayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Sholli wa sallimu alal anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini bersama mang-mang santri dan teteh-teteh santri yang begitu masya Allah ya cantik dan tidak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabiat dan tabiatnya, dan tidak lupa kita semua sebagai umatnya yang patuh terhadap ajaran-ajarannya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Yang terhormat Al-Mukarram pimpinan Ponpes Al-Majid, yang terhormat dewan-dewan juri, yang terhormat mamang santri dan teteh-teteh santri yang dicintai. How are you today? Alhamdulillah ya, semuanya terlihat sangat ceria. Semangat nih Pak. Ya, sangat ceria dan sehat-sehat. Amin. Yang terpampang nyata di depan mata saya ini dan seperti dia yang selalu hadirin yang terhormat, di malam yang berkah ini marilah kita niatkan untuk mendatangi ilmu kita, niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, insya Allah saya ingin menyampaikan tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Ilmu itu sangatlah wajib bagi seseorang dalam melakukan segala hal. Ilmu adalah laksana pelita dan ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam melakukan segala hal, dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik, kita diperlukan mendapat ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan kita tahu, mengetahui dan tahu kualitas hasil yang diusahakan. Sebagai contoh seseorang jika ingin tahu kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia ingin untuk itu maka kewajiban kita adalah menjadi seseorang yang berpengetahuan luas, siap menantang tantangan zaman, arus globalisasi serta perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Oleh karena itu kita tidak boleh bermalas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru ala ni'amillah alladzina nawara qulubana binuril hidayah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Langkung tipayun puji sinarang syukur hayu urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana berkat rahmat sareng hidayahna urang tiasa kempel ngariung mungkulu paamprok jong saktina haplah mubarakah munggu Allah. Shalawat sinareng salam mugia tetep kacurah limpahkeun ka junjunan alam anu janten panutan urang sadayana anu janten rahmatan lil alamin nyatana nabibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna, tur mudah-mudahan dugi ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu pusing kuring dipika hormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Majid, anu pusing kuring dipika hormat pengurus Pondok Pesantren Al-Majid, anu pusing kuring dipika hormat para dewan juri. Oke, santriawat santriawati anu sami-sami kusim kuring dipika hormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan jalma anu bakal keng yuh-yuhan aras di poe kiamat anu dina eta poe moal aya deui yuh-yuhan salian ti yuh-yuhan Gusti Allah. Nah, berdasarkan hadis anu tadi, sim kuring bade nyebatkeun golongan mana wae anu kalebetkeun kana 7 golongan anu tadi. Anu kahiji nyaeta imamun adilun, pamimpin anu adil. Nah cenah pamimpin anu adil bet dihargaan Gusti Allah dipasihan yuh-yuhan aras di poe kiamat. Kusabab ningal di zaman ayeuna sakedik pamimpin anu berlaku teu adil ka rakyatna. Cara korupsi, boku cara teu adil dina menegakkeun hukum, boku cara masihan bantuan anu teu merata jeung sajabana. Anu kadua nyaeta sya'mun nasya'a bi ibadatillah. Pamuda anu banget getol ibadah ka Gusti Allah. Sim kuring bade naros naha cing di dieu anu disebutkeun bet pamuda. Kusabab ai pamuda mah masih kena gede hawa nafsuna, masih kena gede kahayangna. Jadi leuwih berat oge gogoda anu kedah dilakonanna. Golongan anu katilu nyaeta rajulun qalbuhu muta'allaqun fil masjid. Pamuda anu hatena nyantel, anu hatena ngait ka masjid. Dina harti rek keur di mana wae, rek kiraha wae, rek tingkah kumaha bae, eta pamuda selalu inget berjamaah ka masjid, selalu inget beribadah ka masjid. Rek keur waktu tunduh, rek keur waktu capek, teu boleh indit ka masjid. Masya Allah. Golongan anu kaopat nyaeta rajulani tahabba billahi istama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 jalma anu silih pika cinta, anu silih pika nyaah karena Allah jeung nalika pisahna oge eta karena Allah. Tah berdasarkan eta urang sadayana salaku umat Islam kedah silih pika nyaah, kedah silih pika cinta. Rek papada lalaki, rek papada awewe atawa lalaki jeung awewe. Golongan anu kalima nyaeta rajulun da'amtuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalun faqala inni akhafullah. Pamuda anu nalika diajak maksiat ku awewe anu banget berbakat, anu banget geurisna tapi eta lalaki nolak kamasian ku Gusti Allah.
Golongan anu kagenep nyaeta mang tasaddaqa bisodaqatin fa akhfaha. Jalma anu sodaqah bari susulumputan. Karena ada pepatah mengatakan, di mana tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Golongan yang terakhir yaitu mang zakarallaha khalian fafadat ainahu. Jalma anu zikir ka Gusti Allah bari jalma anu zikir ka Gusti Allah bari nyurujutkeun ka ipanonna. Sakitu bae panginten anu tiasa kapihatur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meser dukuh ka teh rere, dukuhna dikeresengan, buka tarung dudukan naruntut sare nu ngajawab salam meuni saeutikan. Gusmi kalagedang karena bau tai manawi keur harudang urang uihan sakali deui. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwinul laili 'alan nahar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar amma ba'd. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puja kadat Allah anu maha kawasa, puji kadat Allah anu maha suci, oge syukur kadat Allah anu maha ghafur, anu parantos maparinna nikmat syukur, nikmat panjang umur. Sok sanajan urang lain anak gubernur, lain anak insinyur, kajan teuing anak tukang bubur, tukang sayur, tukang cucur, tukang tikukur, tukang bajugur, tukang gali kubur, tukang gali sumur. Insya Allah. Anu kusim kuring dipika hormat Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Al-Majid, anu kusim kuring dipika hormat para dewan juri, jajaran pengurus, oge panitia pelaksana, oge teu hilap para teteh-teteh santriah sareng mang-mang santri yang saya cintai. Apakah kita butuh cinta? Butuh cinta? Tanpa cinta hidup terasa hampa. Maka dari itu insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikitnya tentang cinta. Mun satu acana aya peribahasa nyebatkeun tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tepangkeun nami abdi sarah seorang santriah ramah anu dituntut kedah ngiringan dakwah pami henteu bakal diseuselan ku teh indah. Ayeuna naon sih cinta teh aya nu terang teu? Abdi tos menyimpulkan beberapa pengertian cinta menurut para ahli. Menurut ahli fisika, cinta merupakan suatu daya tarik-menarik antara dua orang yang berlainan jenis, yang kekuatannya berbanding lurus dengan keadaan ekonomi masing-masing dan berbanding terbalik dengan jauh rumah masing-masing. Cinta menurut ahli bahasa merupakan sesuatu kata yang terdiri dari 5 huruf namun memiliki sejuta makna. Cinta menurut ahli matematika merupakan sesuatu yang dimana 1 ditambah 1 tidak hanya 2, melainkan bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan satu lagi cinta menurut santri, ada yang tahu? Cinta menurut santri ialah syai'un la yuru wa la yumassu walakin yuhassu, yang artinya sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, namun dapat dirasakan getarannya di dalam dada. Tapi kade bisi pahili jeung hitun, soalna hitun bagi tekat yang liku panon teu bisa diucapkan ku lisan, tapi ukur bisa dirasakan ku. Nah, ayeuna pertanyaanna, kasaha sih urang kudu cinta teh? Cinta nu paling utama anu pangpayuna kudu urang ditujukeun nyaeta cinta
kadat anu parantos nyiptakeun cinta nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Satu acan urang cinta ka para nabi, satu acan urang cinta ka para guru, satu acan urang cinta ka orang tua, komo ka kabogor mah cinta anu pangutamana nyaeta cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cara urang cinta ka Allah? Gusti Allah madawuh dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Saur Allah, lamun aranjeun cinta ka kami, fattabi'uni maka aranjeun bakal turut ka kami. Dina artian turun eta teh berarti urang bakal ngalaksanakeun segala perintah Allah, ngajauhan segala larangan Allah. Anu diartian ku takwa. Jadi cara cinta urang ka Allah teh berarti ku takwa. Sakitu panginten anu kapiatur kumargi waktasna CF. Unggur bagila walatang gur mangkola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Meser Arif Kalimbangan meser Arif Kamalambong meser kadu. Sim abdi bade pamit, hadirin jangan rindu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan orang-orang yang menjawab salam saya. Amin. Acan. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga dilancarkan menuntut ilmunya. Amin. Semoga segera didekatkan dengan jodohnya. Amin. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Majid, yang terhormat Dewan Juri, dan tidak lupa rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sebagian aktivitas dari kehidupan kita. Sholawat berbingkiskan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, di antara sekian hamba-hamba Allah yang sedang masih beraktivitas, ternyata kita semua adalah orang-orang terpilih yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilembutkan hatinya, yang dilapangkan dadanya untuk bisa hadir di acara yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Hadirin rahimakumullah, saya berharap semoga kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." May yuridillahu bihi khairan, siapapun orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya, maka Allah akan mudahkan orang tersebut untuk memahami tentang agamanya. Perhatikan dalam kalimat tersebut itu menggunakan bentuk yang umum, jadi bisa mencakup
mencakup laki-laki, bisa mencakup perempuan, bisa orang tua, bisa orang dewasa maupun anak yang sudah balik. Namun baik di situ bukan baik menurut manusia, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya seorang pemimpin di antara kalian adalah seorang pemimpin yang mencintai kamu dan kamu pun mencintainya. Dan seburuk-buruknya seorang pemimpin di antara kamu adalah mereka yang membencimu dan kamu pun membencinya. Bagi kaum muslimin, kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang terbaik. Oleh karena itu, umat muslimin sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan telah diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Qalaq ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya sesungguhnya budi pekerti Rasulullah itu adalah agung. Bahkan ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Berbicara tentang kepemimpinan, jiwa seorang pemimpin itu bukan hanya harus dimiliki oleh seorang ketua misalnya ataupun presiden, akan tetapi jiwa kepemimpinan itu harus dimiliki oleh kita sendiri, karena kita sendiri juga bertanggung jawab pada diri kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, al-mu'minu qawwamuna 'alan nafs. Seorang mukmin itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam aqidah wa bi Qur'ani imama wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqimah fi Pancasila wa undang-undang falsafah wa bi sabang maroke wa hukmah. Wa ja'ala al-majid wa hukmah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang telah melimpahkan nikmat rahmat untuk kita semua. Senantiasa kita dapat berkumpul di acara Maulid Nabi ini. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabiullah, Nabi besar, Nabi agung, Kanjeng Nabi Muhammad yang terhormat alimil ulama, guru kita semua, yang terhormat Dewan Hakim Tausiah yang saya hormati, yang terhormat Ketua Panitia Pelaksana yang saya hormati, dan tak lupa kepada rekan dan rekanita, santri dan santriat yang saya cintai. Semoga berbahagia, semoga juga bisa memajukan negara Indonesia. Langsung saja, saya di sini akan membawakan tema yaitu peran santri bagi negeri. Peran santri bagi negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Biliqa'illah baika ya man hadana. Sallu ala Muhammad. Santri itu satu kata tapi memiliki banyak makna. Memiliki banyak makna dan terasa indah gitu ya jika didengar oleh telinga.
Santri adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dianggap mulia. Karena apa? Karena santri yaitu belajar menggali ilmu-ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi dan dikasih hidayah. Sehingga santri dinamakan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawaladana la ya'lamun wa la yastawaladana la ya'lamun. Al-ayat sadaqallahu adzim. Yang artinya orang-orang baik sangat berbeda dengan orang-orang yang berilmu, sangat beda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Betul? Betul. Orang-orang yang berilmu mereka dapat bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana uang rakyat dan mana uang pejabat, mana waktu sholat dan mana waktu pelenyap. Betul apa betul? Orang-orang baik dapat mengaplikasikan ilmunya dalam keadaan apapun, dalam keadaan miskin maupun kaya, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan dalam keadaan suka maupun duka. Hadirin rahimakumullah, Syekh Ibnu Malik berkata dalam maqalahnya, yaitu arifna fil ilmi, yang artinya keluhuran seseorang ada dalam ilmu. Nah, sehingga keluhuran seorang manusia tergantung seberapa besar kapasitas ilmu yang dimilikinya. Dan seberapa besar di negara itu tergantung kapasitas ilmu yang dimiliki oleh penduduk masyarakatnya. Oleh karena itu, jika banyak orang-orang yang berilmu di dalam negara tersebut, maka negara tersebut sangat memiliki banyak sangat kesempatan untuk bisa terus maju, Nah, oleh karena itu, disinilah peran santri sangat penting bagi masyarakat, dan masyarakat sangat berharap penting bagi Indonesia. Dicukupkan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Sulam makan sekoteng dan telur itik. Yang jawab salam sudah pasti ganteng dan cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa pertemukan di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selamanya tetap tercurah limpahkan kepada Habibi tertinggi, baginda alam tercinta, manusia yang paling sempurna, penyejuk hati, penenang jiwa, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Yang terhormat Dewan Juri beserta Teteh Santri dan AA Santriah yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini ditemani dengan bulan dan bintang, saya akan menyampaikan tentang mar'atus sholihah atau perempuan wanita sholihah. Setiap manusia pasti senang dengan yang namanya perhiasan.
Betul apa betul? Yang dimaksud dalam perhiasan tersebut berbentuk apa? Apakah emas, mutiara, berlian? Tentu tidak. Yang dimaksud di sini adalah wanita salihah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan ialah wanita salehah. Dalam hadis tersebut tentu jelas bahwa yang paling sempurna di dunia ini ialah perhiasan dunia, yaitu wanita salihah. Dan kalian harus mengenali ciri-ciri dari wanita salihah, yaitu yang telah dicantumkan dalam potongan ayat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Al-ayah ilal akhir. Yang artinya, maka wanita solehah ialah yang bertakwa kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya hendak pergi. Dalam ayat tersebut ada dua esensi ciri dari wanita solehah. Tadi telah disebutkan, yang pertama itu adalah taat kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi untuk yang kedua ialah taat kepada suami. Oke, di sini meskipun kita belum berumah tangga ya dalam artian, tetapi kita harus mempersiapkan diri atau pembekalan ke depannya, karena kodrat kita akan menjadi seorang istri. Baik, untuk teman-teman semua, kita harus mencontoh dari kalangan wanita salehah, yaitu Sayyidatina Khadijah, Aisyah, Fatimah. Meskipun kita tidak bisa seperti mereka, namun alangkah baiknya kita menuruti jejak mereka, yaitu menjadi generasi wanita muslimah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau hati sampah tapi kurang kompak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bidahari sayyidil baswar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku untuk kami kurang sasaran menjadikan puji sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan nikmat agung ka urang sadayana, terutamina nikmat iman tur Islam. Tehilap shalawat salam kajunjunan urang sadayana nyaeta Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ke para keluargina, para sahabatna, tabiin bawa tabiin malah mandar dari orang sadayana. Para pengurus, para panitia, para dewan juri, para sarang MC, aku syukurin kehormati sarang pengurus
Ponpes Al-Majid anu kesebut abdi dihormati. Dina sasi ieu teh nyaeta sasi Maulud. Biasa Maulud, biasa Maulid. Keren. Masya Allah. Kurang singkat teh. Dina sasi ieu teh nyaeta sasi Maulud. Anu sasi anu waktosna junjunan urang sadayana dilahirkan dina sasi Maulud. Salaku umatna urang kudu syukur serta ngagung-agung kana sasi ieu bahwa sasi ieu teh junjunan urang dilahirkeun nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat pamulia-muliana para nabi sareng rasul nyaeta umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam hoyong kalebat golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cacakan Nabi Musa. Cacakan. Kadu gelar Nabi patut Rasul sareng pengi titel ulul azmi. Kanjeng Nabi Musa terus Nabi Musa terus ukeun ke Allah bahwa Nabi Musa hoyong dilebatkeun kana golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mah hoyong dilebatkeun kana golongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi urang mah teu nyuwunkeun ka Allah. Mugi-mugi urang aku janten umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad nyaeta umat pamulia-muliana di sakabeh nabi sareng rasul, nyaeta umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi urang dijantenkeun jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha lamun hoyong diaku janten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua perkara. Hiji, kudu resep kana sunnah Nabi Muhammad para nabi. Dua, kudu seueur sholawatnya eta lamun hoyong urang ka aku jantan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang salawatna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Rasulullah dalam mengenalmu kami susunin lembar surahmu baik hati perjuanganmu membawa cahaya kebenaran membesar Rasulullah dalam mengenalmu kami susuni
bersak gitu. Jadi aya cariosep anu teu genaheun. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nisaa ibadal bilad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah yang Maha Tuhan. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya hormati dan semoga Allah muliakan para santri dan santriya yang dirahmati oleh Allah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti senang dengan namanya perhiasan dunia, seperti harta, tahta, wanita, apalagi kota. Betul hadirin? Namun dari berbagai perhiasan yang disenangi, wanita soleha adalah puncak dari berbagai perhiasan. Karena wanita soleha laksana bidadari yang turun ke dunia untuk menjadi perhiasan terindah bagi manusia, sehingga hidup lebih bahagia dan penuh makna. Masya Allah. Maka dari itu, berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Bidadari Surga. Masya Allah. Tabarakallah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atu shalihah, bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salehah. Masya Allah. Maka jelaslah dalam hadis tersebut keberadaan wanita salehah sungguh enak dipandang, membuat hati senang walau tak punya uang, pikiran tetap riang walau sibuk terasa senang. Namun sebaliknya, keberadaan wanita yang tidak solehah, keberadaannya membuat hati tegang, jiwa terasa gersang, pikiran melayang, bahkan badan sehat pun terasa meriang. Na'udzubillahi min. Lalu apa ciri wanita solehah menurut Al-Quran? Sebagaimana Allah telah berfirman dalam penggalan Al-Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolihatu qanitatun habidatun bil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita soleha adalah wanita yang taat kepada Allah lagi menjaga diri dari suaminya. Maka dari ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa ciri wanita solehah adalah wanita yang taat kepada Allah. Di samping ciri tersebut, ada hadis Rasul yang meriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ciri wanita solehah adalah khairun nisa an tusiruka idza absarta, apabila dipandang membuat hati senang. Wa tuti'uka idza amarta, apabila diperintah suami selalu mentaatinya. Wa tahfadu ghaibatuka bi nafsiha wa malika, apabila tidak ada suami di rumah, ia mampu menjaga diri dari harta suaminya. Jikalau kita menjadi wanita solehah, maka yang mendampinginya pangeran surga, seraya ia berkata di dalam syairnya, hadirmu tempat berlindung, hatimu tempat berlindung dari kejahatan satu. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku.
kalau ada seorang wanita yang sholat 5 waktu puasanya tamat, maka diwajibkan atau dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam pintu surga dari mana saja. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suka salam, coba petik ke kemungkinan. Siapa yang menjawab salam, semoga doanya cepat dikabulkan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para juri kusim goreng dihormati. Para pimpinan pondok pesantren yang sami kusim goreng dihormat, sareng dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hilap oge ka tetesan triang di karesep dihormati selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Karena kita masih diberi kesehatan sampai saat ini dan bisa berkumpul di acara yang penuh rahmat ini, acara Maulid Nabi. Tahila poge salawat besertakan salam kajunjungan orang sadaya anu pas nyandak orang di zaman gelap gulita dugi ka zaman yang gerah di zaman di sampai naik onta ketika ayeuna zaman naik Supra. Ngadegna syukuring di dieu insyaallah bade nyampaikan pidato anu bertema keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW terdapat sebagai contoh yang kita dicontoh dan bagi orang yang dirahmati Allah dan orang yang suka berzikir. Rasulullah SAW keteladanan dalam berbagai bidang dan bidang berkeluarga, bidang menjadi guru, bidang pendakwah dan banyak lainnya. Rasulullah ge sami jika orang manusia sok tidur sok nya gitu kalayakna manusia. Tapi bedana Rasulullah jeung urang mah tidurna Rasulullah jeung urang mah Rasulullah mah nya tidurna teh matana wungkul tidur teh tapi hatena mah masyaallah tetap pikir ka Allah. Beda jeung urangnya mangsalmanya. Mungkin sakit wae ya. Pidato nu disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Hilmi. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam wahai saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua. Semoga hidupnya dibahagia. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tanpa pandang sayang, yang nikmatnya tak terbilang. Oleh karena nikmatnya tersebutlah kita bisa berkumpul di sini di gedung Al-Majid lantai 2 dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir yang pada hari Senin beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Pada masa manusia terbelenggu lingkaran jahil, lahirlah Nabi terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Majid yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, serta santri-santriah, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan kalian pun harus mencintai saya. Teh Ica, ternyata materi kita sama, mungkin penyampaiannya akan berbeda. Tema yang akan saya bawakan sama seperti Ica, yaitu peran santri untuk negeri. Santri, satu kata, penuh makna, sederhana, seperti saya. Santri adalah orang-orang yang dipilih. Seperti saya gitu, seperti saya. Apa kalau saya berbicara keras seperti saya itu ya pasti dijulitin juga gitu. Santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Karena apa? Karena santri adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu mendalami ilmu-ilmu agama. Karena santri adalah orang-orang yang selalu menjauhi larangannya dan mentaati semua perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawil ladzi la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang-orang yang berilmu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang berilmu, mereka dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana miliknya sendiri, mana milik orang lain, mana gebetan, mana mantan, mana Bang Epul, mana Bang Opal. Santri juga bisa mengaplikasikan dirinya, mengaplikasikan ilmunya pada setiap keadaan, pada lapang ataupun sempit, pada suka maupun duka, pada suka maupun duka, pada saat di-ghosting maupun nge-ghosting. Apakah kita semua bangga menjadi santri? Bangga. Apa bukti kebanggaan kita semua sebagai santri? Apa bukti cinta kita terhadap gelar santri kita sendiri? Gimana Agus Mi? Gelar santri tersebut dengan selalu berusaha menjadi santri yang baik, menjadi santri yang turut kepada gurunya, menjadi santri yang sebaik-baiknya santri. Jadi siapkah kita menjadi santri yang sebaik-baiknya santri? Insya Allah kita bismillah bersama-sama. Marilah kita melangkah pada jalan yang benar, santri yang benar, untuk bisa memajukan umumnya negara Indonesia, minimalnya diri kita sendiri. Tadi Abdi terus perkenalan aja. Perkenalan terakhir bagus. Di jalan menuju Pemda ada marmut makan roti. Perkenalkan saya Gita, gadis imut dari Jukti. Sekian dari saya. Oh iya, gak apa-apa, udah kan PD mah harus nomor 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ngampar di kolam anu ngajawab salam cigan uhorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa diucapkan oleh para pemuda yang tampan perkasa serta berwibawa dan selalu taat terhadap Allah Subhanahu wa taala hingga demi tegaknya Islam di dunia. Puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Suci yang senantiasa diucapkan oleh para istri yang sejati serta murah hati dan selalu taat terhadap Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada sang motivator yang tak pernah naik motor, sang penyair yang tak pernah pikir, dan seorang nabi yang selalu suci, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah saya berdiri di sini sekarang ingin menyampaikan sedikit tentang ujian hidup atau bisa disebut dengan life test. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan Allah akan menguji setiap orang-orang yang beriman dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, dan Allah akan memberikan kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Tete dan mang-mang tahu gak kenapa di setiap ayat yang menjelaskan tentang ujian pasti akan ada perintah untuk sabar? Tahu tidak? Tidak. Saya beritahu ya, karena ketika Allah memberikan kita ujian, Allah semata-mata tidak secara langsung memberikan ujian kepada kita, tetapi Allah memberikan ujian itu karena Allah sayang terhadap kita. Contohnya seperti ketika ada seseorang yang mencintai kita, ia terlebih dahulu selalu memberikan harapan palsu kepada kita. Dia selalu menyakiti kita, dia selalu memberikan hal-hal yang begitu membahagiakan namun tidak pasti, tidak secara pasti. Di sini saya ada cerita seorang ayah yang ditinggalkan oleh anaknya. Seorang ayah yang ketika anaknya meninggal ia ridho, terus ia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia ikhlas, ia ridho, ia sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Tapi seketika ketika anak ketiganya meninggal, ia tidak ridho, tidak didasarkan dalam hatinya itu kesabaran. Lalu ia bermimpi dalam suatu malam, ia berada di tepi jurang. Lalu kedua anaknya tersebut menolong ayahnya. Terus seseorang anaknya itu berkata, jikalau ada adik di sini membantu kita, maka ayah akan tertolong. Nah di sini ceritanya bahwa ketika ayahnya itu mendapatkan ujian,
mendapatkan ujian dari Allah, bahwa ujian tersebut itu adalah gambaran untuk ia diberikan hadiah nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Yang benarnya hanya dari Allah dan yang salahnya hanya dari diri saya sendiri. Undur mangkala wala tangdur mangkila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini tanpa adanya halangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Majid yang saya hormati beserta keluarganya, santriyin wal santriyah yang saya hormati, semoga Allah muliakan dan semoga cepat didatangkan jodohnya. Amin ya Allah. Amin. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka menyambut Maulid Nabi ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam momentum Maulid Nabi ini, kiranya kita patut untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguhlah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi dilahirkan ke dunia ini bukan hanya untuk mengubah kepercayaan bangsa Arab yang waktu itu masih menyembah berhala, melainkan juga untuk mengubah tatanan sosial, hukum, dan budaya demi keadilan umat Islam pada masa itu. Dalam menjalankan tugasnya, Kanjeng Nabi memiliki beberapa sifat yang wajib kita teladani. Yang pertama, sabar. Kesabaran Rasulullah diuji dalam menyebarkan agama Islam. Sekalipun banyak tantangan, serangan, bahkan cemoohan, namun beliau tidak pernah membalasnya. Bahkan beliau selalu mendoakan untuk orang tersebut. Yang kedua, taat beribadah. Selain taat dalam beribadah wajib, Kanjeng Nabi juga taat dalam beribadah sunat. Yang ketiga, tidak sombong. Perlu kita renungi, banyak sekali keistimewaan yang ada pada diri Rasulullah. Namun itu tidak menjadikan Rasulullah menjadi seseorang yang sangat sombong. Bahkan beliau selalu bersikap rendah hati dan tidak merendahkan orang lain. Yang kelima yaitu cerdas atau pandai. Sehingga pada waktu itu Kanjeng Nabi sering sekali menjadi fondasi dalam mengambil keputusan. Itu karena beliau sangat arif dan bijaksana dan juga cerdas dalam mengambil keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du.
saya hormati dan juga hadirat yang saya hormati. Kepada Pondok Pesantren Al-Majid, semoga dipaparin kenikmatan, dipanjangkan dipanjangkan yuswana, semoga dilancarkan di segala di sini saya akan membawa teks yang berjudul Salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang telah disampaikan oleh Siti Aisyah. Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan dengan kata lain. Rasul is the working of Quran. Hasirin primakumullah. Di sini ada 3 hal yang harus kita teladani dan kita tiru terhadap akhlak Rasulullah. Yang ke-1, Rasulullah ketika berbicara selalu menampakkan sifatnya. Sikapnya lintalahum. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut terhadap lawan maupun kawan. Dan yang kedua, wasawirul bil amri. Rasulullah bersikap lapang dada terhadap masalah dan mudah meminta maaf terhadap kesalahannya. Dan yang ketiga, Rasulullah bersikap pahuanhum, yaitu Rasulullah senantiasa bermusyawarah terhadap sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam Ibu Rame sekali di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Puput, yang nikmat nyatakan pernah terukur, supaya kita bisa berbahagia di dunia sampai alam kubur. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada is the best man leader of leader, Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Majid, Dewan Juri yang saya hormati, dan kepada santri-santria yang saya cintai, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiensnya ngegerutu, nanti aku dipukul binti sakit hatiku. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah ini. Tapi berdirinya saya di sini untuk belajar menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang berjudul Cinta Rasul. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara mencintai Rasul? Cara mencintai Rasul ada 3. Yang pertama, kita harus mengenal beliau terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak dan tak sayang maka tak cinta. Agar kita bisa mencintai Rasul, kita harus mengenal beliau terlebih dahulu. Kita bisa mengenal beliau dengan cara membaca sholawat dan membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah para nabi, terutama kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia. Dalam diri Rasulullah terkumpul banyak akhlak yang mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. 2. Kita harus mentaati perintah beliau dan menjauhi apa yang dilarangnya dan apa yang dibencinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80. May yuti Rasul faqad ataa Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Yang ketiga, cintailah beliau dengan cara bersolawat. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berilah salam penghormatan kepadanya. Cukup sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pisang goreng dimakan Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul ya. Tuhan semesta alam yang memberikan kita sebaik-baik hikmat iman. Putra. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikitnya tentang syukur atas nikmat Allah. Syukur memiliki makna yakni berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
ada seseorang di antara kita yang tidak pandai bersyukur dalam hidupnya dan terus-terusan mengeluh, maka kuburlah orang tersebut, kukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka dari itu janganlah kita mendekati kekufuran. Dan jika kita sudah bersyukur, maka insya Allah Allah akan memberikan kita nikmat yang berlimpah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin habibi rabbil alamin imalil muttaqin sayyidina anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada panitia, yaitu ketua acara Bang Hilmi serta jajaran panitia dakwah dari putra dan putri. Dan saya hormati pula kepada Pak Ustadz Heri, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kitab Maulid Adibai dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa'in faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita satu nikmat dan karunia yang alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini maupun megah dan bisa kumpul dalam firman Allah ayat 56 surat An-Nisa, yaitu firman-Nya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa atiiur rasul wa atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, taatilah perintah Allah dan taatilah perintah Rasul. Jadi ketika kita mentaati keduanya, insya Allah kita dianggap menjadi orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oleh karena itu kita di sini untuk menuntut ilmu menjadi orang-orang yang beriman. Karena apa? Orang yang menuntut ilmu itu ketika nanti di waktu perjalanan, kalau panitia, ketika nanti di waktu perjalanan ada musibah yaitu ataupun kematian, karena yang menuntut ilmu itu orang tersebut adalah orang yang tergolongan matinya syahid. Yang mana firman tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tahu lupa, ada berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima yuhtalu fi sabilillah li amwat bal ahya walakin la taqulun. Al-ayah. Jadi cukup sekian dari karena jangan sebarang tundul laki kena. Baik. Kemagus nih wae teman. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Beli batik di Kota Pekalongan. Jika ada kesalahan jangan dikritik, tolong dibenarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك